Shalom, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah Sabat. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sepanjang minggu ini kita mempelajari pelajaran yang ke-13 atau pelajaran terakhir di triwulan ini, yaitu istirahat yang terakhir. Kemudian kita sudah belajar tentang sebuah penglihatan akhir zaman, kemudian hitung mundur, tanda-tanda kedatangan Tuhan, dan siap melaksanakan instruksi, yaitu kita menyampaikan pekabaran 3 malaikat yang berisi Injil yang kekal ke seluruh dunia. Dan sekarang ini hari Rabu tanggal 22 September tahun 2021 dengan judul Istirahat dengan Tenang. Saudaraku yang kasih, selama berabad-abad yang panjang, pada saat ini orang-orang Kristen telah menunggu kedatangan Kristus. Dan itu adalah pengharapan yang terbesar, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena ini sesungguhnya adalah puncak dari semua pengharapan kita. Dan saudaraku yang kasih, dan bukan hanya pengharapan kita saja, tetapi juga harapan semua umat Allah yang setia di sepanjang sejarah, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau kita membaca di dalam buku Ibrani pasal 11 ayat 13 sampai 16, di sana ada tentang iman, yaitu iman Habel, kemudian iman Nuh, kemudian Abraham, Sarah, mereka sudah mati. Kemudian mereka merindukan tanah air yang lebih baik, kecuali seorang yang bernama Henokh, 365 tahun bergaul dengan Tuhan, kemudian Tuhan mengangkat dia. Dan mereka tidak mendapatkan atau tidak memperoleh apa yang dijanjikan, karena sudah beristirahat atau mereka sudah mati. Tetapi ada yang mengatakan bahwa seorang yang bernama Billy Graham, dia sudah meninggal dan sudah berada di surga. Saudaraku yang kasih, itu adalah tidak benar. Orang yang mati meninggal di dalam Kristus, mereka sekarang berada di dalam kubur. Mereka sudah beristirahat dengan tenang. Tetapi saudara, mereka tidak melihat apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hidup atau kita yang masih hidup. Sebagaimana Yesus dia menggambarkan di dalam Yohanes 11 ayat 11, bahwa pada saat Lazarus dia sudah mati, maka Yesus katakan Lazarus dia tertidur. Jadi kematian itu sama seperti tertidur. Orang mati dia beristirahat, dan itu adalah merupakan perkara yang kecil bagi orang-orang percaya. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 51 dan 52, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Tidak akan mengalami maut untuk selama-lamanya. Bagi orang Kristen kematian hanyalah tidur saja. Suatu saat ketenangan dan kegelapan, hidup terlindung dengan Kristus di dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, maka kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaannya. Itu di dalam juga Kolose 3 ayat yang keempat. Dan Yesus dia membandingkan bahwa kematian atau kondisi seorang yang mati dengan kebangkitan pada pagi atau tidur dalam keadaan tidak sadar. Jadi orang mati mereka seperti orang yang tertidur. Dan akhirnya pada saat Yesus datang pada kali yang kedua, itu adalah pengharapan yang terbesar. Semua orang yang mati di dalam Kristus, mereka itu akan dibangkitkan. Jadi di masa sulit seperti ini, banyak mungkin orang terkena dengan penyakit, salah satunya virus corona. Mereka beristirahat, tidur dengan pengharapan
pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka mereka akan dibangkitkan. Dan kita pun kalau setia, maka kita akan hidup, kita akan diubahkan oleh Tuhan. Oleh sebab itu, istirahat dengan tenang itu berbicara tentang kematian yang saat ini kita alami. Tetapi kita memiliki pengharapan bahwa bila mana Yesus datang pada kali yang kedua, jikalau kita setia menurut akan firman Tuhan, maka kita akan dibangkitkan. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.